jauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami semua Yesus, Kau terlalu ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak
dapat bermarah atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau arah utuhku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kenyataan hidupku, namun hatiku tetap percaya padamu. Langkahku, aku percaya, aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan aku percaya, percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, Kau turun tangan memberkati, memberkatiku. Aku percaya kepadamu ya Yesus Tuhan. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini semua kami diberkati Tuhan. Kami semua dipulihkan, disembuhkan, dan alami mujizat. Saat ini kami akan mendengarkan kesaksian hidup dari anak-Mu, Bu Penny, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Ibu Penny. Salam semuanya. Lama nggak jumpa sama rekan-rekan YHS. Semoga nggak pangkling sama saya. Oke. Saya ingin berbagi cerita kebaikan Tuhan yang saya alami 4 bulan terakhir.
4 bulan lalu, saya mendadak pulang ke rumah orang tua saya. Saya hanya bawa baju untuk 4 hari. Dan ketika saya sampai di rumah, saya benar-benar terkejut melihat kondisi papa. Seperti manusia yang sudah mau menghadap Sang Pencipta. Saya melihat kaki kiri papa dari ujung jari sampai ujung kaki tertutup perban. Tiap hari mama sama kakak ganti perban. Saya nggak tahu menahu sih sebelumnya itu papa sakit apa. Saya waktu itu langsung spontan beli alat tes apa sih yang tusuk jarum yang ada kayak kolesterol, diabetes kayak gitu. Cuman kolesterol sama apa ya asam uratnya normal, gula darahnya sampai 350. Perlahan-perlahan sampai jari papa itu ada yang menghitam satu. Saya ajak ke rumah sakit, papa nggak mau. Terus saya rayu-rayu kayak gimana nggak mau. Berjalannya waktu sampai jari papa Iya, menghitam 3. ini lagi nyetel. Terus tiap habis maghrib saya sering ngelihat ada suara burung gagak. Nggak tahu itu hanya sekedar lewat apa sempat lama berhenti juga sering. Di situ saya nangis, saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan jangan ambil papa. Saya masih pengen sama papa. Tiap malam cuma itu aja yang saya ucap sama Tuhan. Saya rayu lagi papa buat ke rumah sakit. Sampai papa saya nyerah. Suatu ketika papa ngerasa sakit yang bukan main, terus manggil saya malam-malam. Papa nyerah. Papa mau ikutin Penny. Penny mau bawa papa berobat kemana. Papa ikut. Langsung spontan Penny panggil ambulan untuk persiapan besok masuk rumah sakit. Nggak panjang lebar, besoknya Penny ke rumah sakit pakai BPJS. Pagi itu lama karena nunggu hasil swab kalau nggak salah. Puji Tuhan, hasilnya negatif, akhirnya langsung cek lab semua. Jadi pagi masuk, agenda operasi jam 10 malam. Papa kelar operasi jam 12:30 malam. Akhirnya papa diamputasi sampai di bawah lutut. Di situ bersyukur banget, bersyukurnya karena kami pakai BPJS. Nggak nunggu lama-lama, langsung ditangani, langsung masuk kamar operasi. Setidaknya dengan hilangnya kaki papa satu, penyakit sudah hilang, harapannya saya. Di sana papa, kemarin itu papa kelas 1 kan masuk BPJS, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih ngincip ke kita kalau dikasih kelas VVIP di rumah sakit, karena semua full. Jadi sempat ngerasain serasa hotel walaupun di rumah sakit. 3 hari pulang, papa teriak-teriak terus, ngerasa sakitnya bukan main. Nggak kuat, nyeri apa. Soalnya kemarin di rumah sakit juga ngerasa nyerinya bukan main. Obat nyeri yang obat-obatan yang ditanggung BPJS nggak mempan, sampai obat nyeri untuk kanker yang dikasih ke papa. Ternyata sampai di rumah,
papa sempat kayak meriang, bengkak, ada infeksi. Keluar nanah, jahitan jebol. Kami kontrol lagi, kata dokter papa harus diamputasi lagi di atas lutut. Sempat sudah panggil perawat ke rumah buat buat ngerawat papa, luka papa, karena nggak ada yang sanggup. Maksudnya pengen papa cepat membaik keadaannya biar nggak salah penanganannya. Terus kami tiap malam, hampir tiap hari selalu pegang tangan, minta kesembuhan sama Tuhan. Doa yang kami ucapkan cuman doa sama papa, dalam nama Tuhan Yesus, papa sehat sempurna, papa sembuh, dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilurnya ada untuk papa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, papa disembuhkan, papa menerima mukjizat. Itu terus yang kami lontarkan. Habis doa sama papa, tiap malam di atas jam 9, giliran saya doa sama suami. Minta semuanya disempurnakan. Dibimbing, minta bimbingan Tuhan melalui perawat, jangan sampai salah langkah. Perawatnya sempat bilang ke saya, Mbak, kasih kesempatan saya. Jangan kontrol ya, soalnya kalau kontrol lagi jelas amputasi. Saya akan coba semaksimal mungkin. Terus jarak 3 mingguan, selama 3 minggu itu kaki papa disayat, menghitam, disayat lagi, menghitam, dibersihkan lagi. Sampai akhirnya 3 minggu itu perawatnya bilang, Bapak sudah melewati masa kritis. Menangnya bukan main saya. Ngelihat kondisi papa, lihat tulangnya, keadaan lubang, daging seger kayak gimana, sampai saya nggak mau beli daging seger lagi. Jadi nggak mau lagi makan daging, Bu Penny? Kalau sudah matang mau, Pak Gem. Tapi kalau disuruh beli mentah, saya nggak mau. Oh, sampai gitu ya. Saya bilang ke suami saya, kita ada keinginan pengen makan bakso tulang rusuk. Saya ngomong, kayaknya cancel deh, seumur hidup saya nggak bisa ngelihat. Karena saya keinget kakinya papa yang diamputasi. Persis banget tulang rusuk yang ada di bakso-bakso itu. Nggak kuat saya. Nanti jadi orang nggak suka makan bakso loh. Shock, guys. Habis gitu, perawatan 3 minggu sampai kurang lebih sampai tumbuh daging, kurang lebih 2 bulan lebih sedikit, dan puji Tuhan, Tuhan izinkan per kemarin luka nutup sempurna, sudah nggak ada yang bolong, kulit juga sudah menyatu semuanya. Perawatnya per kemarin sudah, itu perawatan terakhir. Berarti sebentar lagi ke Jakarta ya? Doain ya Pak Gem. Terus puji Tuhan papa diberi kesempatan untuk menikmati hidup lagi. Sekarang iman saya minta ke Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya bisa berkumpul lagi sama suami dan papa. Saya nggak mau milih. Saya mau bareng-bareng sama mereka. Karena luka sudah nutup sempurna, besok saya memutuskan untuk membawa papa ke penyakit dalam untuk kontrol. Saya mau memastikan untuk diabetes, migrain, semuanya keadaan normal sebelum
Papa saya bawa. Amin. Dan puji Tuhan lagi, sudah kali ini Papa saya terapi pijat urat. Soalnya sempat kemarin itu ngeluh. Yang sebelah kiri ini rasanya kayak ini stroke, yang sebelum diabetes Papa ada stroke, rasanya persis kayak ini. Sempat kerasa kayak kram-kram gimana gitu. Akhirnya Papa pijet ya, coba ya, mungkin kaku semua karena sudah bed rest total 4 bulan kan. Kalau enggak urat-uratnya semuanya dibenerin. 3 kali ini tadi habis pijet, puji Tuhan Papa sudah bisa berdiri. Ya. Tadi dicoba sama yang ngurut sama saya, tumpuannya walaupun masih 3 langkah, tapi ini benar-benar mukjizat yang Tuhan berikan langsung di depan mata saya. Amin. Terima kasih pokoknya buat Tuhan Yesus, luar biasa. Benar-benar Tuhan itu turun tangan memberkati Papa saya. Terima kasih juga buat Bu Gem, Pak Gem, supportnya selama ini. Biarlah nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Amin. Saudara perlu ketahui, kedua orang tuanya Ibu Penny ini masih agama seberang, belum percaya Yesus. Jadi kita topang dalam doa supaya keluarganya bisa semua menerima Yesus. Jadi dari semua keluarga, ya Ibu Penny ini yang sudah terima Yesus, biarlah lewat Ibu Penny semua keluarganya menerima Tuhan Yesus. Amin. Ibu Penny ini istri dari Pak Iwan. Suami, iya toh? Pak Iwan suaminya yang kameramen sama Son. Nah ini karena sudah cukup lama meninggalkan Jakarta, siapa tahu ada jemaat baru yang bergabung sama kita. Jadi Pak Iwan tidak single ya, ada istrinya hari ini sudah kesaksian. Oke, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku,
bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami. Yesus, Kau setia. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu alami. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Kami serahkan ke Pastor Victor untuk membawakan firman Tuhan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Maaf, Pastor semuanya? Victor, maaf saya terlambat tadi. Iya, saya juga tadi baru selesai FB Dieng di Malang, jam 6 tadi, lalu saya masuk ke ya Jakarta ini. Ya, senang sekali semua bisa ikut FB Family Blessing. Sebelum saya sharing firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tanggal 6 Juli yang akan datang, hari Selasa, kita akan mengadakan Family Blessing Nasional bersama dengan Senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro dan 4 regional termasuk regional Jawa Bali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan pakai kaos warna biru. Warna biru, nanti warnanya akan saya sharingkan ke Pastor Petrus. Dan jika Bapak Ibu ingin pakai kaos yang sama, nanti bisa pesan ke Pak Gembala, ke Pastor Petrus. Harganya per kaos 40.000, murah, kaosnya bagus juga, enak, nggak panas ya. Dan ongkirnya itu kemarin saya tanya, karena pesannya bukan dari Malang, dari luar kota juga. Itu ongkirnya untuk 2 lusin, ya 24 kaos itu sekitar 30.000. Murah sekali. Nah, bisa dipesan nanti menghubungi Pastor Petrus. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Family Blessing, karena gembala nasionalnya adalah Pastor Yusak, jadi Family Blessing ini menjadi sebuah kegiatan yang prioritas selain ibadah raya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum ikut ibadah onsite di gereja, itu bisa mengikuti ibadah online atau Family Blessing online semacam ini bersama-sama dengan kita. Tetapi
bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ikut ibadah onsite, itu kami menyampaikan bahwa datang saja karena protokolnya sangat ketat, kita disiplin, sehingga hashtagnya datang sehat pulang lebih sehat itu juga pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi aman ibadah di gereja IHS, jangan takut, sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Baik, itu saja. Kemudian jangan lupa ikut morning devotion, ya, dalam setiap minggu ada tema-tema yang berbeda. Saya malam hari ini ingin sharing, saya diberkati tadi dengan kesaksian dari Ibu Penny. Nah, salah satu dari apa yang akan kita pelajari adalah kuasa nama Yesus. Ya, saya ingin sharing tentang Mazmur 23 ayat yang ketiga. Kalau kita melihat materi Family Blessing di IHSF, ya, saya sarankan, saya himbau Bapak Ibu Saudara untuk memiliki IHSF di handphone saudara, sehingga materi Family Blessing, kegiatan-kegiatan, laporan-laporan itu bisa ditemukan dalam IHSF yang sangat bagus sekali. Ya, materi hari ini adalah tentang lens of love, kacamata Tuhan memandang dengan kasih. Ya, Tuhan memandang, kita memandang itu dengan horizontal, tetapi Tuhan memandang kita secara vertikal. Sehingga ketika kita memandang orang dengan kasih, kita akan mensupport dia, kita akan mendoakan, kita akan mengasihi, kita akan menopang, kita akan melakukan yang terbaik untuk teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita secara horizontal. Sehingga orang itu akan mengalami perubahan. Nah, tadi orang tua dari Ibu Penny juga ketika diperhatikan, kemudian didoakan, saya percaya pasti akan diubah sama Tuhan. Nah, bukan hanya secara horizontal kita melihatnya, tetapi secara vertikal. Oleh karena itu, kita akan baca ayat ini, Mazmur 23 ayat yang ketiga, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan kebenarannya, oleh karena namanya. Secara keseluruhan kalau saudara baca Mazmur 23 ini, Bapak Ibu Saudara akan menemukan yang namanya 33 kesempurnaan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ada 33, banyak sekali. Nah, kita akan sharing bersama-sama tiga hal saja yang ada di dalam ayat yang ketiga ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan he restored. Dia memulihkan my soul. He restored my soul. He leaded me in the paths of righteousness for his name's sake. Ada terjemahan yang lain? Bisa dibuka selain James. Yang berikutnya terjemahan dari Easy English. Easy English berkata, he gives me new life. He is my guide. This to his name. Ya. Kemudian di Translation for Translator, saya suka sekali dengan terjemahan ini, Translation for Translators. Ini dikatakan, you renew my strength, you guide me along the roads that are the right ones for me in order that I can honor you. Artinya gini, ayat ini. Ada 3 hal penting sebenarnya dari ayat ini, tetapi arti secara keseluruhan adalah Tuhan itu memperbaharui kekuatan kita, Tuhan membimbing kita di sepanjang jalan yang tepat untuk kita, sehingga kita dapat menghormati Tuhan. Jadi Tuhan memperbaharui, Tuhan membimbing, dan kita responnya kepada Tuhan adalah menghormati Dia. Secara keseluruhan pasal 23 ini adalah tentang Tuhan yang care. Makanya ini perlu disampaikan di dalam Family Blessing, karena Family Blessing itu intinya adalah bukan tentang acaranya, tetapi bagaimana saudara dan saya ini terkonek. Saudara terkonek dengan gereja, gereja terkonek dengan saudara terkonek dengan gembala, gembala terkonek dengan jemaat. Sehingga kita semuanya saling terkonek. Sehingga tahu, oh sedang sakit, oh sedang keluar kota, oh sedang tinggal di rumahnya, oh tidak ada di Jakarta, oh sedang alami pergumulan, oh sedang alami apa saja. Terkonek.
melalui family blessing. Nah, Mazmur ini memberitahukan kepada kita tentang Tuhan yang care, Tuhan yang memperhatikan, seperti di ayat 1 dikatakan, seperti gembala terhadap domba-dombanya. Daud berkata, Yahweh is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku, Yahweh adalah gembalaku, I shall not want. Aku tidak ingin apa-apa lagi, tidak akan kekurangan aku. Nah, di dalam Mazmur 23 ini, dia itu menghidupkan kembali jiwa kita. Dia menjadikan kita yang lemah jadi kuat, yang lelah jadi kuat, yang lemah jadi hebat. Menjadi kuat dan kita bisa ada di dalam dia, in Christ, itu kita mengalami yang namanya rest. Oke, kita lihat sama-sama 3 hal penting ini. Yang pertama adalah dimulai dengan kata memulihkan, menyegarkan, memulihkan atau restore. Kata restore ini adalah kata yang seringkali kita temukan di laptop atau di komputer kita. Ketika kita membuat berkas, dokumen, kemudian kita tidak perlukan lagi, lalu kita delete, mungkin ada kesalahan, kita delete. Nah, ketika di-delete kan masuk ke yang namanya recycle bin. Kemudian kita ingat, wah kita pernah bikin dokumen ini, kita pernah punya berkas ini, lalu kemudian kita buka lagi recycle bin tempat sampahnya itu, lalu ada dua perintah di situ, mau di-delete, permanen delete, atau di-restore, dipulihkan, di-refresh begitu. Nah, sama halnya dengan ini, kata ini, dia menyegarkan jiwaku, restore my soul. Dalam terjemahan bebas dikatakan, he gives me, tadi kita baca dari beberapa terjemahan Bible, dikatakan, he gives me new life. Jadi ketika disegarkan, jiwa kita itu diberikan sebenarnya sama Tuhan, dikasih yang namanya new life, kehidupan yang baru. Bukan cuma itu, tetapi dikatakan he renew my strength. Jadi kekuatan kita diubah, dipulihkan sama Tuhan. Nah, restore itu artinya apa? Untuk dikembalikan, untuk dipulihkan, untuk dibawa kembali, untuk menghidupkan kembali, untuk meringankan, tor sama Tuhan. Itu supaya apa? Supaya kehidupan kita ini jadi ringan. Karena jiwa itu, di dalam jiwa ada 3 hal ini. 1 adalah tentang pikiran, ada aktivitas pikiran. Yang kedua adalah tentang perasaan, ada aktivitas perasaan. Yang ketiga adalah kemauan atau kehendak, ada aktivitas kemauan dan kehendak kita. Nah, ini ada di dalam jiwa kita. Makanya ada orang yang gampang baper, ya kan? Sedikit-sedikit bad mood, sedikit-sedikit kemudian terganggu perasaannya, pikirannya, kemauannya. Salah satu nggak dituruti saja itu sudah aneh-aneh. Salah satu nggak dituruti saja itu sudah mempengaruhi seluruh kegiatan kita, selalu keadaan kita sepanjang hari itu. Makanya kenapa Pak Mazmur ini berkata, he restore my soul. Itu penting. Salah satu hal yang sempurna yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah restore. Makanya dia berkata, it is finished. Waktu dia tergantung di kayu salib, Yesus berkata, it is finished. Kata it is finished itu punya arti di-restore. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita di-restore. Maksudnya gini, waktu kita berdosa, itu kemudian dijadikan kebenaran. Itu di-restore sama Tuhan. Ketika kita punya dosa, punya kesalahan, pelanggaran, kemudian diampuni sama Tuhan. Diampuni itu artinya di-restore. Makanya Bapak itu bilang begini, aku tidak ingat lagi kesalahanmu, seperti jauhnya timur ke barat, seperti dalamnya tubir laut. Dosamu, pelanggaranmu, kesalahanmu itu sudah tidak lagi diingat oleh Tuhan. Di-restore, dihidupkan kembali, diringankan, kehidupan kita ini dipulihkan. Jadi sudah lihat betapa pentingnya kata dipulihkan, bukan cuma sekedar dipulihkan, tetapi dihidupkan kembali sama Tuhan. Supaya apa? Aktivitas pikiran ini itu bisa melakukan untuk yang baik bersama dengan Tuhan. Waktu di sini ya, kita belum berdosa. Tapi setelah berdosa kita ada di sini. Downgrade, turun.
Nah, waktu di sini kita punya fasilitas untuk berbuat baik. Tapi ketika downgrade turun di sini, maka kita nggak bisa berbuat baik. Oleh karena itu Tuhan mau merestore kita supaya kembali lagi ke sini. Makanya diampuni pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan, di restore. Yesus harus berkata, harus mengucapkan proklamasi ini, it is finished. Sudah sempurna, sudah selesai, di restore dengan sempurna. Sehingga kita kembali ke keadaan semula, sama seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Makanya dikatakan kamu adalah kebenaran Elohim. Itu hal yang pertama. Yang diakui oleh pemazmur pada waktu itu, bahwa dia menyegarkan jiwaku. Dan kemudian pemazmur menutup dengan ayat yang ke-6, kebajikan kemurahan akan mengikuti aku dan aku akan tinggal dalam rumah Bapa sepanjang masa. Kenapa dia kok optimis sekali? Kenapa dia kok sangat yakin? Kenapa dia kok sangat percaya bahwa dia akan tinggal di rumah Bapa? Karena di ayat 3 sudah di-restore, sudah dipulihkan sama Tuhan. Oke, itu yang pertama. Saya berharap sharing ini bisa membuka mindset Bapak Ibu Saudara, sehingga tahu bahwa ketika dipulihkan bukan cuma dipulihkan saja, tapi dihidupkan, diringankan, dipercepat. Kenapa dipercepat? Supaya hal-hal yang baik yang dirancangkan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata yang penting dari ayat yang ketiga, yang kedua adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu artinya apa? Kita ada di jalan yang aman. Aman. Jadi dipulihkan itu bukan cuma dipulihkan saja, tapi diselamatkan dan kita aman di dalam Tuhan. Makanya in Christ kita ini benar-benar aman gitu loh. Kita bukan cuma diselamatkan, tapi juga kita aman di dalam Dia. Nah, jalan kebenaran ini bukan cuma kita berjalan dengan aman, tetapi kita ini diarahkan sama Tuhan. Kenapa kok bisa aman? Karena yang mengarahkan kita itu Tuhan. Firman itu adalah kebenaran. Kita dituntun dalam kebenaran. Firman itu pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku, terang bagi jalanku. Dituntun dengan firman kebenaran, dituntun dalam kebenarannya Tuhan, diarahkan sama Tuhan yang punya kebenaran. Makanya kehidupan kita setelah kita percaya, kehidupan kita adalah kehidupan disebut sebagai orang benar, yang diarahkan Tuhan, dituntun sama Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran, dan kita aman di dalam kebenarannya Tuhan. Sangat-sangat aman. Kata kita ada di dalam jalan kebenaran, itu bukan cuma kita, yang tadi saya katakan, bukan cuma kita diberikan fasilitas untuk berbuat baik, tetapi ketika kita ada di jalan kebenaran ini, pemazmur bilang, kita dituntut di jalan kebenaran ini supaya apa? Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Ketika berdosa, kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. Makanya perlu di-restore sama Tuhan. Dikembalikan, di-reset, di-refresh sama Tuhan. Supaya pulih, disegarkan. Setelah pulih, disegarkan, baru kita bisa berbuat baik plus menyenangkan Tuhan. Jadi pikiran kita yang tadinya cenderung dengan dosa, perasaan kita yang terus saja dengan dosa, kemauan-kemauan kita yang terus dengan dosa, akhirnya dipulihkan supaya apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita, pikiran, perasaan, kehendak, termasuk di dalamnya, itu bisa menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan kesaksian Bu Penny tadi. Yang ketiga ini, kata yang penting adalah oleh karena namanya, atau demi namanya. Nah, tadi diulang, selalu dikatakan, kita berdoa, kita mengucapkan, kita memohon, kita meminta, kita punya keinginan-keinginan, dan disampaikan dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena namanya itu artinya apa? Kita menghargai kesempurnaan. Salah satu dari kesempurnaan di dalam Mazmur 23 ini adalah namanya. Bukan cuma dia memulihkan kita dengan sempurna, bukan hanya kita diselamatkan dengan sempurna, dalam kebenarannya, tetapi kita ada di dalam namanya. Salah satu kesempurnaannya Tuhan adalah namanya. Kenapa ini bisa sempurna? Tuhan itu kalau janji pasti digenapi. Ini yang membuat dia sempurna. Janjinya itu nggak pernah
tidak digenapi. Semua janji Tuhan untuk Israel itu digenapi. Semua janji Tuhan untuk Abraham itu digenapi. Semua janji Tuhan untuk gerejanya itu digenapi. Dia Tuhan yang berjanji. Dia Tuhan yang memegang janjinya. Dan salah satu janjinya Tuhan adalah dia berjanji untuk kesejahteraan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara memilih sebuah kendaraan? Kalau misalnya beli kendaraan merek tertentu, misalnya Toyota, saudara pilih Toyota, karena Toyota itu sebuah brand image, nama dari sebuah nama. Dan mungkin Honda, mungkin pilih saya lebih pilih Ferrari, saya pilih mungkin yang lain gitu. Kenapa saudara memilih salah satu merek tertentu? Karena itu berkaitan dengan nama, brand image. Jadi nama Tuhan itu bicara tentang reputasi. Kenapa saudara nabung di satu bank tertentu yang punya nama? Karena dia punya reputasi. Jadi nama itu bicara tentang reputasi. Jadi ketika Ibu Penny tadi berdoa dalam nama Yesus, itu artinya Ibu Penny sedang menyerahkan semua kegalauanmu, semua pergumulanmu, semua kerinduanmu, semua harapanmu, semua keinginanmu itu kepada nama ini. Di dalam nama Yesus artinya kita itu menyerahkan, kita berserah total kepada reputasinya Tuhan. Kalau di tangan saya sendiri, di tangan Bapak Ibu Saudara sendiri, kita itu bisa gagal. Tetapi kenapa kita itu bisa sukses? Karena kita menyerahkannya ke dalam reputasinya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kenapa Tuhan itu menunjukkan reputasinya kepada setiap kita yang percaya, yang berharap, yang berserah kepadanya? Karena itu akan membuat kita bukan cuma semakin mengasihi Tuhan, diubahkan kehidupan kita tentang Tuhan, mengenal Tuhan, tetapi kita akan hormat sama Tuhan. Saudara bisa lihat 3 hal ini. Pemazmur berkata, He restore my soul. Dia menuntun kita di jalan kebenaran oleh karena namanya. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Semua yang ada di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, yang rohani, yang spiritual, yang makhluk apapun, bentuk apapun, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang ada di surga, yang di bumi, di bawah bumi, semua harus tunduk di dalam nama Yesus. Isa Rasul juga berkata, di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, artinya tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Jadi saya percaya Bapak dari Ibu Penny tadi sudah terima kesembuhan di dalam tubuhnya, di dalam nama Yesus. Saya percaya bukan cuma tubuhnya yang disembuhkan, Tuhan sedang menjamah jiwanya juga, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, kemauannya. Dan Tuhan selamatkan juga jiwanya. Rohnya dihidupkan, rohnya dijamah. Saya percaya kuasa nama Yesus ini reputasi yang paling hebat yang kita punya. Makanya sebagai orang dikatakan kita ini orang berdosa dulu. Orang berdosa itu orang yang turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dosa itu menarik kita ke bawah. Sehingga kita turun, gagal. Terus lemah. Terus sampai ujung yang paling bawah adalah binasa. Binasa itu peris, itu artinya punah, nggak ada lagi. Dosa itu menarik kita sampai kita itu benar-benar nggak eksis. Tapi sudah bisa lihat kemuliaan Tuhan, itu yang membawa kita naik. Kita itu diangkat sama Tuhan. Dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari anugerah kepada anugerah. Diberkati, semakin diberkati. Sukses, sejahtera. Terus sampai top level. Sampai kita ada di surga bersama dengan Tuhan. Di dalam kemuliaannya Tuhan. Sudah bisa lihat ketika Tuhan memulihkan kita, bukan cuma jadi orang yang biasa-biasa, tetapi kita disebut sebagai orang benar, karena kita jalan di dalam kebenarannya Tuhan. Dan kita disebut sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita punya nama Yesus,
reputasinya nggak pernah gagal. Reputasinya nama Yesus itu nggak pernah kalah. Makanya saudara dan saya itu disebut sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sering-seringlah untuk memberkati hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, sehat, kuat, memuliakan Tuhan. Rapi pakai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sering-seringlah ulurkan tanganmu untuk memberkati istrimu, suamimu, anak-anakmu. Istri saya kalau saya tidur itu diurapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan dia cerita bahwa kamu itu selalu aku doakan, aku urapi dalam nama Tuhan Yesus. Pentingnya reputasi ini supaya apa? Hidup kita bukan cuma kenal Tuhan, bukan cuma kita tahu dikasihi dan kita mengasihi Tuhan, hidup kita diubahkan. Tapi lebih daripada itu, kita ini hormat sama Tuhan. Hidup kita akan berubah karena apa? Dia mau menjadikan kita bukan cuma mulia, tapi selama hidup di bumi itu kita jadi terhormat. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. Orang percaya yang sudah direstorasi sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Kita tidak akan hidup dalam dosa, tapi kita akan hidup di dalam kebenaran, di jalan kebenaran. Dan kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan reputasinya Tuhan. Sehingga waktu buka toko, dalam nama Yesus. Waktu kita bekerja, dalam nama Yesus. Masuk mobil, berkendara di jalan, dalam nama Yesus. Pulang ke rumah, dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas kita, ucapkan dalam nama Yesus. Ini reputasinya Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, sehingga kita hormat sama Tuhan. Dan hidup kita di bumi ini, orang melihat kita dan mereka menaruh hormat. Karena ada Yesus, ada nama Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Itu Pastor Petrus yang saya bisa sharingkan. 3 hal yang penting dari Mazmur 23. Ya, dia menyegarkan kita, dia memulihkan kita, kemudian dia menuntun kita di jalan kebenaran, dan oleh karena namanya. Amin. Makasih, Pastor. Ya. Berkati, sangat diberkati kami semua. Kami kembalikan ke Pak Gunarto selanjutnya. Terima kasih Pastor Victor untuk sharing firman-Nya. Ya, Pak. Thank you, Pak. Sama-sama. Selanjutnya doa syafaat. Pak Noel ya, Pastor Petrus ya. Ya. Ya perlu. Pak Noel. Ya. Yang satu dimatikan mic-nya. Ya, silakan. Bagi rekan-rekan yang butuh didoakan, boleh di chat. Dan khusus untuk Pak Noel, tolong didoakan Bu Lili yang akan dioperasi tanggal 22 ya Pak Gun ya? Bu Lili. Masuk tanggal 22, tindakan operasinya 23 jam 6 pagi. Oh ya. Operasi 23. Operasi apa itu Pak Gun? Operasinya itu restruktur untuk otot, kekuatan otot panggulnya itu loh. Oh iya iya. Mungkin Bu Lili bisa yang sampaikan langsung. Ya supaya kita bisa doakan sama-sama ya. Bu Lili silakan. Soalnya Bu Lili. bisa tempat ini, Pastor. Oh iya. Semangat Bu Lili. Yang berkaitan dengan di kandungan, Pastor. Oke. Jadi artinya itu kekuatan otot panggul itu ya mungkin salah olahraga bisa, jatuh ya bisa, jadi terus proses kelahiran ya juga bisa lah, banyak hal ya menurut dokternya ya yang pasti bisa diperbaiki ototnya, istilahnya kalau misalnya ototnya itu mengendur ya dikencangkan lagi, ditarik, ya istilahnya seperti itulah. Ya, restrukturisasi ya. Ya, restruktur. Nah, ini kan ya itu langsung itu yang bersangkutan. Silakan Bu Lili. Ya. Maaf pakai masker saya. Apakah
Itu Pastor, saya operasinya itu nanti akan dipasang namanya taburator sling gitu untuk mengembalikan apa otot kandung kemih kepada tempat asalnya gitu. Karena ada pernah terjadi trauma sehingga dia jatuh ke bawah sehingga saya ada gangguan banget dengan kencing gitu. Yang yang muda nggak mungkin kita nggak merasa, tapi masuk mau ABG ini ya. Mulai terasa ya. Ya, anak baru gocap. Iya, baik. Ini dan kemarin udah melewati semua tes, memang harus tindakannya itu sih. Cuma hari ini saya bersyukur, saya juga terima mujizat gitu. Jadi selama 1 bulan ini sebenarnya saya kepikiran karena saya divonis ada ovarium kista gitu. Nah, hari ini tes lagi, diperiksa. Seharusnya saya operasi besok pagi. Seharusnya saya operasi besok pagi gitu. Tadi malam suami saya itu doain saya jamah gitu kan. Kita sama-sama berdoa. Yang terjadi tadi pagi saya tiba-tiba ada seperti pendarahan gitu. Lalu saya lapor ke dokternya sehingga nggak bisa dilakukan operasi karena nggak boleh ada, maaf ya, kita semua udah dewasa di sini, nggak boleh ada menstruasi gitu. Dan saya tadi dicek lagi ke dokter SPOJ, malah dinyatakan kistanya udah hilang. Wah, puji Tuhan. Itu puji Tuhan. Jadi didoakan, ya perlu ya suami istri memang harus selalu saling menopang, bergandengan tangan. Juga Pastor Petrus sebagai gembala yang selalu, Pastor Vicky juga mendoakan saya di Morning Devotion, Pastor Gary semua menopang, terima kasih gitu. Jadi saya juga terima mujizat. Kemarin juga dengerin ditolong Tuhan ya dari ADT ya, ADT, aku ditolong Tuhan. Habis itu kok besok paginya justru saya menstruasi malah kistanya nggak ada gitu, langsung hilang. Jadi dokternya juga sampai bingung gitu. Kok udah nggak ada ya Bu katanya. Nggak ada itu kista katanya. Jadi tinggal ini aja udah perhatian untuk operasi. Itu juga operasi ringan 1 jam saja gitu. Jadi ya, restrukturisasi tadi ya namanya ya. Dikembalikan ya. Di-restore lah. Di-restore. Jadi semacam dikasih buatan gitu. Ya, oke. Dikembalikan kepada Pak Noel. Mau doa syafaat ya, Pak? Yuk, Pak Noel, silakan. Udah. Yuk kita berdoa. Kami percaya Engkau telah menanggung dosa-dosa kami di atas salib itu. Dengan semua penghakiman atas kami, kutuk dan penghukuman. Kami berterima kasih. Kami menerima di dalam pertukaran ilahi. Kebenaran-Mu yang selalu terus nyata di dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami. Di dalam nama Yesus, kami diselamatkan. Di dalam nama Yesus, umat-umat-Mu yang hari ini membutuhkan Engkau, Tuhan pasti memperhatikan mereka hari ini. Perkenanan-Mu ya Tuhan yang membuat kami memberanikan diri untuk bersyafaat hari ini. Zoom FB online, Tuhan berkati dan mengambil alih seluruh hidup keluarga YHS Jakarta. Terlebih bagi keluarga Papa dari Bu Penny yang besok kontrol karena ada gangguan lever. Tuhan, kami serahkan Bapak ini ke dalam tangan pengasihan. Kami akan mendengar bahwa Bapak ini akan berkata bahwa saya sudah sembuh. Saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat operasi otot gangguan, operasi otot panggul Ibu Lili tanggal 23 Juni. Semuanya biarlah Engkau lancarkan operasinya di dalam nama Yesus. Terlebih bagi dokter, Tuhan akan berikan dokter yang terbaik. Dan kami percaya itu ya Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah pertolongan-Mu. Seperti Engkau menyuruh Imam Harun untuk memperkatakan berkat untuk bangsa Israel. Demikian kami umat-Mu memperkatakan berkat atas Indonesia. Indonesia ditolong Tuhan. Indonesia dipelihara oleh Tuhan. Hikmat-Mu nyata bagi pemimpin tertinggi sampai jajaran terendah dalam pemerintahan Indonesia. Berkati Pes Petrus dan keluarga sebagai gembala di Jakarta. Tuhan melindungi dan menjaga gembala kami. Biarkan terus suara pengembalaan itu terus dikumandangkan di Gereja Yais Jakarta. Berkati Tuhan yang baru bergabung di Zoom FB ini ya Tuhan. Mari berkati mereka. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Berkati juga kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pastor Petrus. Mari kita angkat tangan kita angkatkan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Terimalah dan nikmatilah segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah seluruh apa yang kau kerjakan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. 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 Sudah difoto belum ya? Oh, Hanjaya. Bro Hanjaya, siap-siap difoto. Mari. Difoto. Open kamera. Marki Pot. Mari kita foto. Semua foto. Oke, semuanya boleh hidupkan kameranya. Ditunggu. Shalom Aci. Shalom Om. Gaya andalan ya Om begitu ya. Wih, mantap. Ya, saya foto di halaman pertama dulu. 3, 2, 1. Tunggu ya Kak. Tunggu sebentar ya. Aci. Bentar. Turunin aja dulu tangannya Kak, nggak apa-apa Kak. Dia pegel ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, sekali lagi. Mana tadi zoom-nya? Ya. Tunggu ya Kak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Aci. Sesuai dengan pengumuman dari Pastor Vicky, jadi bagi jemaat Tuhan yang mau memesan kaos, nanti tulisannya itu Family Blessing ya, Pastor ya? Ya, Family Blessing Jawa Bali, begitu saja. Jawa Bali. Jadi setiap kita kan ada 4 regional, Makassar, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Bali dan Sumatera. Jadi setiap regional ini warna pakaiannya itu beda-beda. Ya, Pastor ya? Ya. Kalau Jawa Bali itu tadi warna biru. Warna biru harganya cukup murah, 40.000. Kainnya bagus kok. Bagus ya, Pastor ya? Bagus, halus. Saya pesan 5, Pastor. Nah, pesan 5. Iya. Wow. Ya, dapat menghubungi Gembala FB